Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2020 ini. Sebab pemerintah Arab Saudi hingga kini masih menutup akses bagi jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh akibat pandemi COVID-19. Padahal bagi Indonesia untuk memberangkatkan 221.000 calon haji ke Tanah Suci memerlukan persiapan masak yang seharusnya sudah berjalan sekurangnya 1 bulan sebelum pemberangkatan yang rencananya dimulai pada 26 Juni mendatang. Ya, kini akibat keputusan ini penyelenggara haji harus kembali menata pelaksanaan ibadah haji bagi 221.000 calon haji yang mencangkup calon haji reguler maupun khusus yang seharusnya diberangkatkan tahun ini. Ya, untuk memperbincangkan hal ini, kini kita telah terhubung bersama dengan Firman M. Nur, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Pak Firman. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Pak Firman, ini terkait dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji di tahun 2020 ini atau keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 ini, seperti apa tanggapan Anda? Kami dari Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, pagi ini mendapatkan kabar yang cukup telak juga, bahwasanya jemaah haji Indonesia tahun ini dibatalkan atau ditunda keberangkatannya, dan termasuk diantaranya adalah haji khusus. Walaupun secara persiapan dari pihak kabar yang kami dapat dari Tanah Suci, Saudi terus melakukan perbaikan atau persiapan untuk bisa dilaksanakannya ibadah di Tanah Suci dengan baik. Apalagi dengan dibukanya Masjid Nabawi mulai kemarin, sholat subuh kemarin, sudah dibuka untuk bisa melaksanakan sholat subuh di dalam masjid bagi masyarakat umum walaupun dalam 40% dari kapasitas yang ada. Dan jika kita mendapatkan edaran bahwasanya progres di Masjidil Haram juga ada, dan insya Allah di akhir bulan Syawal ini akan dibuka untuk umum. Kami berharap besar sebetulnya haji tetap bisa dilaksanakan tahun ini, apalagi khususnya kami sebagai penyelenggara yang telah mendapatkan keputusan penundaan umroh semenjak Februari yang lalu. Jadi otomatis kami sudah tidak ada usaha yang bisa kami lakukan sebelumnya dengan umroh, dan harap haji ini dibuka. Ketika haji ini ditutup, berarti juga hampir tahun 2020 ini sebagai penyelenggara haji dan umroh tidak bisa melaksanakan pelayanan atau usahanya. Ya, Pak Firman, terkait dengan apa yang Anda katakan progres yang terjadi di Arab Saudi, dan ini berarti Anda bisa dikatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terlalu cepatkah seperti itu? Mungkin lebih arif jika dilakukan pembagian ya, karena untuk reguler kita pahami karena jumlah pemerintah memberangkatkan lebih dari 200.000. Kalau kami di ranah khusus hanya 17.680 saja. Jadi tidak jumlah yang besar, dan itu pun diselenggarakan oleh 300 lebih penyelenggara. Dan kami juga telah melakukan persiapan lebih awal sesungguhnya, bahkan dari bulan September, November yang lalu, sebagian besar dari penyelenggara sudah melakukan reservasi bookingan untuk akomodasi, transportasi, keberangkatan, bahkan telah melakukan DP. Walaupun terakhir kita mendapatkan edaran dari pemerintahan Saudi untuk tidak melakukan pembayaran apapun. Namun biasanya karena kami untuk memastikan pelayanan bagi jamaah dan kenyamanan bagi jamaah, lebih awal kami melakukan persiapan tersebut. Kami berharap efek setelah ini pemerintah jika memang tetap dibatalkan dan tidak ada kemungkinan untuk pelaksanaannya, berharap kami juga mendapatkan dukungan support dari pemerintah agar pihak-pihak yang telah menerima pembayaran dari PHK untuk bisa mengembalikan dana tersebut kepada kami. Oke, berarti perlukah adanya, dalam arti lain ini perlukah adanya stimulus atau dukungan dari pemerintah untuk para pengusaha agen perjalanan ibadah haji dan umroh ini, menurut Anda seperti itu? Dengan dibatalkannya haji tahun ini tidak ada harapan lagi bagi penyelenggara haji dan umroh untuk bisa melaksanakan usahanya. Dan kami berharap juga kebijakan pembatalan ini diikuti dengan stimulus atau kebijakan-kebijakan lain yang dalam artian mengurangi beban kami secara operasional. Seperti apa stimulusnya? Kalau boleh
Ya. Kalau boleh didetailkan mungkin karena hampir 1 tahun tidak ada operasional, dana bank garansi kami bisa juga untuk kembali dicairkan agar kami bisa melakukan penutupan atas head cost kami, kemudian kegiatan-kegiatan yang perpanjangan izin yang menimbulkan biaya bisa dipending dulu, atau kami juga mendapatkan karena bagian dana biaya haji kami setorkan ke pemerintah, ke BPKH melalui pemerintah. Setidaknya dan kami mendapatkan optimalisasi dari dana-dana haji yang sudah kami setorkan berapa tahun sebelumnya. Oke, baik. Ini kita tahu bahwa ini akan memberikan sebuah tekanan yang besar bagi para pengusaha agen perjalanan haji dan umroh di Indonesia. Kalau boleh tahu Pak Firman, ini seberapa besarkah total kerugian yang memang dihadapi untuk pemberangkatan tahun ibadah haji tahun ini? Kalau kita anggap rata-rata saja, kos biaya jamaah haji itu minimal adalah $10.000 dikali dengan 17.600, ya 17.680 jamaah, cukup besar angkanya, puluhan T tentunya. Kalau dari umroh pun setiap bulannya hampir 1 T. Jadi cukup besar sekali, dan kita cost beban karyawan, operasional kantor, lain sebagainya juga perlu ditanggung. Jadi memang seyogyanya juga Kemenak khususnya dalam hal ini yang bertanggung yang membawahi langsung PHK dan PU dapat memberikan stimulus-stimulus yang nantinya membuat insentif untuk bagaimana agar PHK dan PPU tetap bisa eksis dan bisa melakukan pelayanan terbaik ketika haji dan umroh bisa dibuka kembali. Oke, baik. Nah, ini kan kalau kita lihat terkait dengan insentif juga, ini pemerintah juga sedang melakukan ataupun upaya-upaya yang tentunya agar win-win solution di sini bagi para jemaah, pengusaha, dan juga kebaikan keduanya seperti itu. Nah, Anda melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait juga dengan adanya refund ataupun bagaimana apakah jemaah ini yang akan diberangkatkan kembali di haji tahun depan, ini apakah memang upaya yang tepat atau seperti apa Anda melihatnya? Kebijakan pemerintah ketika mengambil keputusan pembatalan pasti telah dilakukan dengan kajian yang sangat dalam, efek sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Dan kami melihat ini adalah pilihan bagi pemerintah, dan kalau seandainya tidak ada kesempatan bagi pengecualian, kalau seandainya gini, tadi saya sampaikan ada progres yang baik di Saudi bahwa Masjid Nabawi sudah mulai dibuka, Masjid Haram juga planning tanggalnya sudah dibuka. Kita berharap juga kalau pemerintah Saudi, karena kan sekarang keputusan ini baru sepihak dari pemerintah Indonesia atas persiapan. Dan tapi kalau seandainya akhirnya pemerintah Saudi tetap dibuka, seyogyanya mungkin bisa dilakukan evaluasi. Karena PHK secara persiapan, insya Allah secara 50% kita sudah melakukan persiapan. Tinggal kami hanya mempelajari bagaimana protokol keberangkatan dengan kondisi pandemi COVID sekarang ini. Bagaimana sistem di airline-nya, berapa harganya, asuransi, dan sebagainya, itu saja. Dan kita berharap juga kita sudah mulai melakukan sosialisasi tentunya kepada jamaah untuk melakukan persiapan bahwa haji tahun ini berbeda dengan haji-haji sebelumnya. Makanya diperlukan dengan kebutuhan persyaratan khusus, kemudian kebijakan khusus dan sebagainya selama perjalanan. Nah, ini kan berarti sosialisasinya akan berbeda ketika memang waktu itu kan belum adanya keputusan terkait dengan tidak diberangkatkannya jemaah haji tahun ini, dengan sosialisasi yang diharapkan adalah terkait dengan ibadah haji yang spesial di masa pandemi. Ini bagaimana Anda menginformasikan tentunya, atau bagaimana para pengusaha agen perjalanan haji dan umroh ini mensosialisasikan tentunya kepada para jemaah bahwa ini tidak akan jadi diberangkatkan di tahun 2020 ini. Ini menjadi salah satu upaya lagi yang harus dilakukan oleh Betul. Untuk saat ini kami hanya bisa menyampaikan ke masyarakat apa keputusan Menteri Agama. Bahwasanya haji tahun ini dibatalkan oleh pemerintah, dan jamaah haji yang telah melunasi keberangkatan tahun ini otomatis akan diberangkatkan tahun depan. Kemudian dana pelunasan yang sudah disetorkan sebagaimana surat edaran KMA-nya keputusan Menteri Agama tersebut disampaikan ada 2 opsi bagi masyarakat. Bahwasanya pertama adalah dana tetap di BPKH, namun nanti jamaah akan mendapatkan bagi hasil dari situ. Atau opsi kedua, jika jamaah tetap membutuhkan dana-dana tersebut, dana pelunasan khususnya, karena untuk di Anjay khusus ada 2 termin pembayaran. Pertama adalah termin $4.000 untuk sebagai deposit awal untuk mendapatkan kuota. Kemudian pelunasan kemarin di bulan Februari kita melunasi 4.000 kembali. Jadi 4.000 yang kedua ini kalau seandainya diinginkan oleh jamaah untuk dikembalikan, ada prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemenak, yaitu tetap mengajukan permohonan pengembalian dananya dari
PHK, kemudian nanti ke PHK akan mengajukan ke Kemenak, melakukan PPK akan mengembalikan ke jamaah. Oke. Itu pun secara prosedur kami lihat agak kurang tepat, karena prosedur seyogyanya ketika dana oleh BPK diterima oleh PHK, seyogyanya pengembalian dana itu kembali ke PHK kembali, baru PHK mengembalikan ke jamaah, sehingga catatan keuangan akan menjadi rapi. Oke, baik. Baik, ini terakhir Pak Firman. Jadi kalau bisa Anda memberikan masukan juga, apa yang ingin Anda berikan opsi kepada pemerintah tentunya terkait dengan keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia tak memberangkatkan jemaah haji kita di tahun 2020 ini? Iya, secara keputusan karena ini sudah sangat mengikat bagi kami, karena kami sebagai PHK tidak boleh memberangkatkan jamaah, bahkan jamaah furoda atau visa mujamalah pun tidak bisa, dan bahkan disebutkan dalam kemah tersebut ada sanksi jika kami tetap memberangkatkan. Dalam artian kami akan taat dengan pemerintah atas apa keputusan yang telah diambil. Cuman kami tetap berharap bahwasannya kami diberi solusi-solusi yang lain, bantuan atau dukungan, stimulus atau kebijakan yang lain, sehingga kami sebagai penyelenggara dapat dibantu untuk bisa tetap eksis dalam kondisi hampir tahun 2020 yang tidak berbisnis. Karena usaha kami ditutup di bulan Februari, jadi kalau kita katakan bisa hanya 1 bulan Januari saja kami bisa melakukan usaha pelayanan umroh. Oke, baik. Ini tentunya kepastian tidak hanya diharapkan bagi para penyelenggara saja, tapi kepastian juga diharapkan oleh para jemaah terkait dengan berangkat atau tidaknya mereka naik haji. Terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Firman M. Nur, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia.